curvy, wavy, big titties, little waist body, crazy curvy, wavy, big titties, little waist body, yada 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 yada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Islamia Tiwi Bowo, stambuk F551-18287. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yaitu pengertian pengembalian keputusan. Secara etimologis, kata decide berasal dari bahasa Latin de yang berarti of dan kata cat yang berarti to cat. Hal ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif kemungkinan. Keputusan adalah suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan atau manajer menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi tertentu. Model-model pengembalian keputusan. Model pengembalian keputusan perilaku. Model ini didasarkan sejauh mana keputusan itu dapat memberikan kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas kontekstual dan rasionalitas respektif. Rasionalitas kontekstual artinya keputusan tidak hanya didasarkan oleh ketentuan tersurat atau tekstual, tetapi juga yang tersirat atau kontekstual. Perbedaan model rasional dengan model cernak. Model rasional yaitu yang pertama, informasi yang tersedia banyak, murah, bebas nilai, alternatif banyak, keputusan diambil dengan surat bulat, keputusan dipilih yang terbaik bagi organisasi. Sedangkan model cernak ini dia informasi yang tersedia sedikit, mahal karena masih mencari informasi, terikat nilai, alternatifnya sedikit, keputusan dengan kompromi, persetujuan, dan akomodasi antara koalisasi organisasi. Keputusan dipilih yang memuaskan organisasi. Selanjutnya yaitu model pengembalian keputusan berdasarkan manfaat. Yang pertama, mutu keputusan, yang kedua kreativitas keputusan, yang ketiga penerimaan keputusan, yang keempat pemahaman keputusan, yang kelima pertimbangan keputusan, dan yang keenam ketepatan keputusan. Selanjutnya yaitu model pengembalian keputusan berdasarkan masalah. Ada 3 tendensi khusus yang dapat merusak proses keputusan kelompok, yaitu yang pertama pikiran kelompok, yang kedua perubahan beresiko, dan yang ketiga eskalasi komitmen. Model pengembalian keputusan berdasarkan lapangan. Model ini paling banyak digunakan sekolah karena ingin melibatkan partisipasi warga sekolah dalam mengambil keputusan. 5 teknik penting dalam pengembalian keputusan berdasarkan lapangan adalah yang pertama, curah pendapat atau brainstorming, yang kedua teknik grup nominal, yang ketiga teknik Delphi, yang keempat pembela yang menantang apa yang dianggap baik atau devil advocate. Model pengembalian keputusan berdasarkan pohon masalah. Masalah yang dihadapi adalah buruknya manajemen pendidikan, akibatnya adalah
Rendahnya mutu pendidikan penyebabnya adalah perencanaan tidak mantap, pelaksanaan tidak tepat, dan pengawasan tidak ketat. Selanjutnya yaitu aplikasi sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Hakikat sistem informasi pendukung manajemen, sistem pendukung manajemen atau MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengembalian keputusan. Dalam hal ini keseluruhannya dianggap sebagai MSS. Dengan asumsi tersebut, Transaction Processing System atau TPS, Office Automation atau OA, Decision Support System atau DSS, dan Executive Support System atau ESS adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi dari sistem informasi manajemen. Dalam sistem pendukung manajemen dibagi menjadi 7. Yang pertama, A. Accounting Information System, B. Finance Information System, C. Marketing Information System, D. Production Information System, E. Personal Information System, yang F. Corporate Information System, G. Management Information System. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Selanjutnya yaitu tugas pokok pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi data. Data dikelompokkan dalam kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan status. Yang kedua, sortir. Data disusun berdasarkan urutan tertentu agar mudah dalam pencarian data, misalnya disortir berdasarkan nama, jenis, tanggal, abjad, dan lainnya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi tempat data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya yaitu sistem informasi dan teknologi dalam kegiatan bisnis. Sistem informasi, kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses dan berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Suatu kombinasi teratur dari orang-orang atau user, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain karena dalam suatu perusahaan, sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan keperusahaan.
mana pada saat yang bersamaan organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut, sehingga seorang manajer mampu memutuskan sistem apa yang akan dibangun, apa yang dapat dilakukan sistem tersebut, dan bagaimana sistem akan diterapkan. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Yang ketiga, membantu jalannya perusahaan dalam ekonomi global. Yang keempat, menjaga hubungan pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk mencapai tujuan utama suatu organisasi. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi? Beberapa peneliti mendasarkan risetnya pada aspek ekonomi, seperti yang pertama itu economic theory. Ekonomi adalah studi tentang alokasi sumber daya langka dalam pasar yang dihuni oleh ribuan perusahaan yang saling berkompetisi. Yang kedua itu mikroekonomi teori. Teknologi sistem informasi dilihat sebagai faktor produksi yang secara bebas dapat dipertukarkan dengan modal dan tenaga kerja. Yang ketiga, transaction cost theory. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok luar daripada menggunakan sumber-sumber penawaran dari luar. Kelebihan atau manfaat dari e-bisnis. Yang pertama, meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat, mempermudah pengelolaan aset perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggan. Yang keenam, mengatasi kesenjangan digital. Yang ketujuh, media mempromosikan kompetensi perusahaan. Yang kedelapan, memperlancar kegiatan ekonomi. Yang sembilan, memperlancar transaksi bisnis. Yang 10, sarana penyebaran informasi secara luas. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.